Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam wa hiya tahiyyatul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu wal akhawat rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Yasin ayat yang ke-12. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang mati. Kami catat semua yang telah mereka lakukan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan semuanya kami kumpulkan dalam kitab catatan amal yang nyata. Berdasarkan ayat ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dua penafsiran dari ulama tentang makna atharohum, yang artinya bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Penafsiran yang pertama disebutkan bahwa jejak kaki mereka ketika melangkah menuju ketaatan atau menuju kepada kemaksiatan. Ini penafsiran yang pertama dari kalimat atharohum, jejak kaki mereka ketika melangkah menuju ketaatan atau maksiat. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bani Salimah, diyarukum tuktab atharukum, diyarukum tuktab atharukum." Wahai Bani Salamah, perjalanan dari rumah kalian ke masjid akan dicatat jejak kaki kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sampai kepadanya sebuah informasi dari sahabat Bani Salamah yang ingin berpindah membuat perkampungan yang dekat dengan Masjid Nabawi, karena mereka terlalu jauh jika harus berangkat salat jamaah ketika hari ke Masjid Nabawi. Lalu kemudian tatkala informasi itu sampai di telinga Nabi, maka keluarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bani Salimah, diyarukum tuktab atharukum, diyarukum tuktab atharukum." Wahai Bani Salamah, perjalanan dari rumah kalian ke masjid akan dicatat jejak-jejak kaki kalian. Penafsiran yang kedua sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dari kalimat atharuhum, yakni pengaruh dari amal yang kita kerjakan. Ya, pengaruh dari amal yang kita kerjakan. Karena Allah tadi mengatakan bahwasanya ya, bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan semuanya itu kami akan kumpulkan dalam kitab catatan amal yang nyata. Ya. Jadi ini penafsiran yang kedua disebutkan bahwasanya kalimat atharuhum atau bekas-bekas mereka ialah pengaruh dari amal yang kita kerjakan, yang artinya Allah Subhanahu wa taala mencatat bentuk amal yang mereka kerjakan dan pengaruh dari amal itu. Jika baik maka dicatat sebagai kebaikan, dan jika buruk maka dicatat sebagai keburukan. Dan ini juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jarir bin Abdullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan
fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man 'amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'umila biha ba'dah kutiba alaihi mithlu wizri man 'amila biha wa la yanqusu min awzarihim syai'un. Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menghidupkan sunnah yang baik dalam Islam kemudian diikuti oleh orang lain setelahnya, maka dicatat untuknya mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Yang mencontohkan itu. Dan siapa yang menghidupkan tradisi yang jelek di tengah kaum muslimin kemudian diikuti oleh orang lain setelahnya, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Yang mencontohkan itu. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Maka ikhwati wa akhwati rahimakumullah, perlu kita mengenali amalan-amalan yang tidak ada putusnya, tidak ada putus-putus pahala, tidak ada terputus pahala, ya, manakala seseorang itu walau mereka telah meninggal dunia. Maka di antara dalil yang masyhur yang sering kita dengar bahwasanya apabila anak cucu Adam itu telah meninggal dunia, in qata'a amaluhu illa bi thalathatin, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Itu ya, dalam riwayat yang lain disebutkan 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Ini salah satu di antara amalan yang memiliki potensi untuk kita mendapatkan pahala yang terus mengalir walau seseorang tersebut telah wafat atau telah meninggal dunia. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang sebab dia yang mengajarkan ilmu. Dalam arti ilmu yang bermanfaat. Karenanya di antara sebab yang bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan amal yang pahala yang mengalir tiada henti ialah ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan, yang kita berbagi kepada kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah doa doa anak yang saleh untuk kedua orang tuanya. Ini di antara amalan yang sangat berpotensi ya untuk kita mendapatkan pahala yang terus mengalir walau kita meninggal dunia. Belum lagi riwayat-riwayat yang lain yang menceritakan kepada kita atau mengabarkan kepada kita ya amal-amal yang tidak terputus pahalanya walau seseorang telah meninggal dunia. Ya. Sebagaimana dalam hadis juga disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabri. Man 'allama 'ilman aw ajra nahran aw hafara bi'ran aw gharasa nakhlan aw bana masjidan aw waratha mushafan aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 7 amalan yang pahalanya tetap mengalir untuk seorang hamba setelah dia meninggal dunia padahal dia berada di dalam kuburnya. Yang pertama disebutkan tadi adalah orang yang mengajarkan ilmu agama. Yang kedua, orang yang mengalirkan sungai. Ya. Maksudnya di sini ada sungai yang mati lalu kemudian kita mengalirkan airnya, kemudian bermanfaat bagi orang banyak. Yang ketiga, orang yang membuat sumur yang kemudian sumur tersebut dimanfaatkan oleh orang banyak. Kemudian yang keempat ialah orang yang menanam kurma, yang kemudian kurma itu memiliki buah dan buahnya ya dimanfaatkan atau dirasakan hasilnya oleh orang banyak. Kemudian yang berikutnya ialah orang yang membangun masjid, subhanallah, yang kemudian masjid itu dipakai untuk beribadah oleh orang banyak, oleh kaum muslimin dan muslimat. Yang keenam adalah orang yang memberi ya mushaf Al-Qur'an, subhanallah. Dan yang ketujuh ialah orang yang meninggalkan seorang anak yang senantiasa memohonkan ampun untuk setelah dia wafat. Inilah 7 amalan yang seyogianya semua kita memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita.
dan jangan lewatkan satu pun di antaranya jikalau kita mampu untuk mengamalkannya. Ya, karena kita sangat mengharapkan adanya pahala yang terus mengalir ketika kita meninggal dunia. Tak kalah pentingnya lagi bagaimana kita memiliki seorang harta warisan, yakni anak yang saleh dan salihah, yang kemudian kita harapkan keduanya ya dapat memohonkan ampun kepada Allah untuk kita tatkala kita telah wafat dan mendahului mereka. Ya. Dan masya Allah tidak sedikit di antara kita memiliki anak keturunan yang mana mereka tidak dididik dengan agama yang benar, sehingga terlihat oleh kita bahwa betapa meruginya kedua orang tua mereka. Mereka telah mendahulunya sedangkan kedua anaknya tersebut ya diketahui mereka jatuh atau senang dan berkecimpung dalam kemaksiatan. Wal'iyadu billahi min dzalik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.